Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan sebelumnya, Ibu sudah kasih kalian 6 soal pretest terkait konversi suhu menggunakan skala termometer. Nah, sebenarnya ini tuh udah dipelajarin waktu SD sih harusnya. Dulu waktu zaman Ibu sekolah juga Ibu belajar tentang konversi suhu ini di waktu SD. Mungkin beberapa masih ada yang lupa atau kurang ingat ketika di SD, atau masih kurang paham waktu di SD, karena dari hasil pretest kemarin yang nilainya sempurna 6 soal dari 6 soal itu dijawab dengan benar semua, itu hanya ada 11 orang. Sisanya berarti salah 1, salah 2, salah 3, dan bahkan yang nilainya 0 atau belum ada yang benar sama sekali juga ada. Jadi ini sifatnya hanya untuk mengingatkan kembali kalian tentang bagaimana cara mengkonversi suhu. Nah, kita mulai ya. Jadi suhu itu dibagi menjadi 4. Nah, biasanya ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, untuk di Indonesia, skala yang digunakan adalah Celsius. Kenapa? Karena di Indonesia itu iklimnya tropis, jadi suhunya tidak ada yang terlalu rendah dan tidak ada yang terlalu tinggi. Jadi kita biasa menggunakan skalanya Celsius. Nah, untuk skala internasionalnya adalah Kelvin. Nah, kenapa di antara 4 skala ini Kelvin tidak menggunakan derajat? Karena Kelvin itu kan merupakan skala internasional. Jadi supaya lebih kelihatan bedanya juga bahwa Kelvin itu adalah satuan internasionalnya. Makanya untuk Kelvin tanpa menggunakan derajat. Nah, ini untuk skala termometer dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur berdasarkan titik beku dan titik didihnya. Nah, untuk Celsius dari 0 sampai 100 derajat Celcius, untuk Fahrenheit dari 32 sampai 212, untuk Kelvin dari 273 ke 373. Untuk Reaumur dari 0 sampai 80. Nah, untuk Celsius ini skalanya 100 ya. Nah, untuk Fahrenheit ini skalanya 180. Untuk Kelvin skalanya 100 juga, dan untuk Reaumur skalanya 80. Nah, sekarang kita akan belajar konversi suhu, bagaimana merubah satuan suhu dari Celsius ke Reaumur, atau Reaumur ke Celsius, atau Fahrenheit ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit, dan seterusnya. Kita mulai dulu dari yang paling mudah, dari skala Celsius dan Reaumur. Jadi kalau kalian tadi ingat, jadi kan tadi skalanya si Celsius itu 100, skalanya Reaumur 80 kan. Skalanya Celsius 0 sampai 100, berarti kita dapat angkanya 100 nih. Reaumur dari 0 80, 80 ke 0 itu skalanya juga 80. Nah, dari 100 sama 80 ini sama-sama dibagi 20, maka kita dapat angka perbandingannya 5 untuk Celsius dan 4 untuk Reaumur. Nah, contoh soalnya, misalkan pertanyaannya suhu badan Anis adalah 30 derajat Reaumur. Berapakah suhunya dalam skala Celsius? Berarti kita akan mengubah dari Reaumur, dari derajat Reaumur ke derajat Celsius. Nah, tadi kalau kalian harus diingat ya, kalau Reaumur itu perbandingannya 4, Celsius itu perbandingannya 5. Nah, harus diingat untuk polanya, yang ditanya per yang diketahui. Ini polanya. Jadi untuk pecahan ya, kita pakai yang ditanya di atas, yang diketahui di bawah. Nah, contohnya ini. Ini kan yang diketahui Reaumur ya. Yang diketahui adalah 30 derajat Reaumur, berarti yang diketahui Reaumur. Nah, yang ditanya adalah Celsiusnya berapa, derajat Celsiusnya berapa. Maka untuk cara menjawabnya, yang ditanya Celsius, Celsius itu perbandingannya 5, maka 5 yang di atas per Reaumur. Reaumur yang diketahui kan, berarti Reaumur yang di bawah. Reaumur perbandingannya 4 dikali 30, angka Reaumurnya 30, makanya dikali 30. 30 dibagi 4 dulu, jadinya 4 bagi 4 1, 30 dibagi 4 7,5.
7,5 dikali 5 jadinya 37,5 derajat Celcius. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk dari reamur ke Celcius, yang ditanya Celcius perbandingannya 5 per reamur perbandingannya 4, jadi 5/4 dikali sama angka suhu reamurnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dari Celcius ke reamur nih, misalkan ini suhu di suatu padang pasir 40 derajat Celcius, berarti yang diketahui adalah 40 derajat Celcius. Yang ditanya adalah skala reamurnya, berarti derajat reamurnya berapa. Nah, untuk cara menjawabnya, ingat yang ditanya di atas, yang diketahui di bawah. Yang sekarang yang ditanya reamur, berarti perbandingan reamur yang di atas, jadinya 4 per Celciusnya yang diketahui kan, berarti Celciusnya di bawah, jadinya 5. 4/5 dikali 40. Ini coret 1, coret 8 kali 4 jadinya 32 derajat reamur. Nah, ini untuk Celcius dan reamur ya. Jadi ingat perbandingan Celcius itu 5, reamur itu 4. Pola perbandingannya adalah yang ditanya di atas, yang diketahui di bawah. Oke? Oke, ini untuk yang Celcius dan reamur ya. Sekarang kita lanjut ke Fahrenheit. Jadi skala Celcius, reamur, dan Fahrenheit dan caranya. Jadi untuk perbandingannya tadi kan Celcius itu 100, skalanya dari 0 sampai 100 berarti 100, dari 0 sampai 80 untuk reamur 80. Nah, untuk Fahrenheit itu dari 32 sampai 212 kan. Nah, itu skalanya adalah 180. Nah, 180 dan 180 sama-sama kita dibagi 20, maka dapat angka perbandingannya untuk Celcius 5, reamur 4, dan Fahrenheit 9. Nah, tapi harus kalian ingat untuk Celcius dan reamur tadi titik bekunya dimulai dari angka 0, sedangkan Fahrenheit dimulai dari angka 32. Maka ada pengaturan khusus untuk Fahrenheit, yaitu ketika dari Fahrenheit mau ke Celcius atau reamur, kita harus kurangi dulu angka suhunya di awal. Jadi sebelum masuk ke perbandingan, sebelum dikali sama perbandingan, dia harus dikurang dulu di awal. Sedangkan dari Celcius atau reamur mau ke Fahrenheit, suhunya itu dikali dulu sama perbandingan, baru hasilnya ditambah 32 di akhir. Jadi kalau untuk Fahrenheit ke Celcius atau reamur dikurang 32 di awal, tapi kalau dari Celcius ke reamur mau ke Fahrenheit ditambah 32 di akhir gitu. Nah, contohnya misalnya diketahui suhu dalam Fahrenheit adalah 86 derajat Fahrenheit, berarti 86 derajat Fahrenheit. Yang ditanya berapa Celciusnya. Nah, gimana cara menjawabnya? Nah, sekarang kan kita mau dari Fahrenheit ke Celcius, berarti harus dikurang di awal. Berarti kita kurangin dulu nih suhunya, 86 dikurang 32 adalah 66 kurang 2, 4, 8 dikurang 3, 54 gitu. Nah, sekarang kita udah punya suhu yang kita pakai 54 nih, baru masuk ke perbandingannya. Ingat, yang ditanya di atas, yang diketahui di bawah. Masih sama nih ya. Yang ditanya di atas per yang diketahui di bawah. Yang ditanya adalah Celcius, berarti yang di atas adalah 5. Yang diketahui adalah Fahrenheit, berarti yang di bawah adalah 9 dikali sama suhu yang tadi udah dikurangin, yaitu 54. 54 dibagi 9, coret 1, coret 6. 5 kali 6 adalah 30, berarti 30 derajat Celcius gitu. Oke. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Sekarang untuk contoh yang kedua nih, misalnya diketahui suhu dalam Celcius ialah 32 derajat Celcius, berarti yang diketahui sekarang Celciusnya.
32 derajat Celcius. Nah, maka suhu dalam Fahrenheit yaitu, berarti sekarang gantian yang ditanyanya adalah Fahrenheit, derajat Fahrenheitnya berapa. Maka cara menjawabnya, nah kalau untuk dari Celcius atau Reaumur ke Fahrenheit ditambah di akhir, berarti kalau ini kita mulai dari perbandingannya dulu. Yang ditanya adalah Fahrenheit, Fahrenheit itu 9, berarti 9 di atas. Per Celcius itu perbandingannya 5, berarti 5 yang di bawah dikali sama angkanya 32. Nah ini angkanya desimal ya, tapi nggak apa-apa ya, biar kalian biasa dengan angka desimal, jadi hasilnya itu nggak selalu bulat. Nah 32 dibagi 5, ini 5 bagi 5 1, 32 dibagi 5 6,4, 9 dikali 6,4 adalah 57,6. Nah udah selesai belum? Belum, karena ini dari Celcius ke Fahrenheit maka harus ditambah 32 dulu. Setelah dikali kita tambah dulu, jadinya 89,6 derajat Fahrenheit. Selesai gitu. Nah ini kalau untuk Reaumur sama ya, bedanya kalau Reaumur itu perbandingannya adalah 4, untuk caranya sama. Kalau dari Fahrenheit mau ke Celcius atau Reaumur dikurang di awal, tapi kalau misalkan dari Celcius atau Reaumur mau ke Fahrenheit dikali perbandingan dulu baru ditambah di akhir dengan 32. Oke? Sekarang kita lanjut ke Kelvin ya. Nah sini. Nah tadi kalau kalian ingat Kelvin itu skalanya itu dari berapa tadi, 273 kan bawahnya dia itu. Jadi kalau Kelvin itu titik didihnya dari 20, titik bukunya 273, sedangkan titik didihnya adalah 373. Nah ini skalanya juga sama nih, 100. Nah sama kan, Celcius itu juga dari 0 sampai 100, skalanya sama nih, 100. Nah jadi kita pakai patokannya dari Kelvin sama Celcius aja supaya lebih mudah, karena mereka berdua ini skalanya sama-sama 100, jadi lebih gampang. Yaitu kalau misalkan dari Kelvin mau ke Celcius maka harus dikurangi 273, karena kan tadi dia bedanya di sini nih, ini dia mulainya dari 0 sedangkan ini mulainya dari 273 gitu. Nah kalau misalnya dari Celcius mau ke Kelvin maka harus ditambah dulu sama 273 tanpa ada perbandingan. Jadi kalau misalkan dari Reaumur nih, pertanyaannya mau ke Kelvin, kalian ubah dulu Reaumurnya menjadi Celcius baru ditambah sama 273 gitu. Ataupun sebaliknya, misalkan dari Kelvin nih mau ke Reaumur, berarti dari Kelvin dikurang 273 dulu jadi Celcius, baru kita ubah lagi ke Reaumur menggunakan perbandingan Celcius dan Reaumur gitu. Jadi paling mudahnya kalau dari Reaumur Fahrenheit mau ke Kelvin ataupun sebaliknya, ubah dulu menjadi Celcius, karena itu yang termudah, perbandingannya tidak ribet dan tidak membuat kalian lebih pusing gitu. Nah contohnya misalkan diketahui suhu dalam Celcius ialah 32 derajat Celcius nih, berarti yang diketahui 32 derajat Celcius. Nah yang ditanya berapa Kelvinnya, ingat ya kalau Kelvin tanpa derajat penulisannya. Nah berarti cara jawabnya gampang nih, kalau dari Celcius ke Kelvin maka tinggal ditambah 273, berarti dari 32 ditambah 273 jadinya 305 Kelvin. Selesai gitu. Lanjut ya. Nah ini kalau misalkan dari Kelvin mau ke Celcius yang diketahui 300 Kelvin, yang ditanya berapa Celcius, berapa derajat Celcius. Berarti cara jawabnya tinggal 300, kalau dari Kelvin mau ke Celcius maka dikurang 273, kita dapat angkanya yaitu 27 derajat Celcius. Selesai gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya Kelvin mau ke Reaumur, ubah jadi Celcius dulu baru ke Reaumur gitu. Itu cara paling mudahnya. Oke? Nah untuk Kelvin kayaknya baru dipelajari di SMP ya.
SSD masih belum belajar Kelvin, jadi ini yang paling baru, tapi gampang sih, kita tinggal ubah jadi Celsius, tinggal ditambah 273 atau dikurang 273 gitu. Semoga bisa kalian pahami dengan baik ya. Nah, ini tugas untuk hari ini, latihan soal cuman satu. Latihan soalnya cuma satu nomor. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, tentukan 40 derajat Celcius itu ubah menjadi reaumur, ubah menjadi Fahrenheit, dan ubah menjadi Kelvin. Bisa ya? Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan semoga bisa difahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.